Perkenalkan, nama saya David Christian Silalahi dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 114-22010. Di sini saya akan menjelaskan proyek AKPL, yaitu tentang menganalisis sebuah perangkat lunak terhadap masalah atau potensi yang ditemukan di sekitar. Di sini saya mengambil topik dari sistem pemesanan tiket kolam renang TV Silalahi Center yang beralamat di Jalan Pagar Batu nomor 88 Badigi, Toba Musir. Di sini saya mengambil referensi dokumen dari SRS PA1 kelompok 3. Pada berikut daftar tabel dan daftar gambar dari dokumen saya. Di bab 1 ada introduction, dan di bab 2 ada sistem overview yang akan menjelaskan tentang bagaimana sistem berjalan, atau bisa juga disebut current system. Pada current system overview, di current system overview jelaskan tentang kolam TV Silalahi Center yang merupakan sebuah tempat wisata kolam renang yang berada di Badigi, Kabupaten Toba, tepatnya di Desa Pagar Batu, yang didirikan oleh Dr. Tiopan Benhart Silalahi. Untuk pada saat ini, kolam TV Silalahi belum memiliki website ataupun pemesanan tiket secara online belum ada, yang dimana jika kita membuat pemesanan tiket secara online, itu dapat memudahkan pengunjung untuk membeli tiket tanpa harus antre di tempat langsung. Selama ini, pemesanan tiket hanya dapat dilakukan dengan berkunjung langsung ke tempat, dan dapat memakan banyak waktu jika harus antri. Dikarenakan pengunjung yang banyaknya setiap hari. Dengan melihat sistem sekarang ini, pastinya ada saja suatu kendala. Maka dari itu, dilakukan analisis sehingga sistem yang lama dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem yang baru, di mana akan mempermudah pihak kolam dalam mengelola sistem informasi serta proses pemesanan tiket kolam renang secara online, serta mempermudah pengelolaan data pihak kolam. Hal ini sangat penting agar dapat minimalisir serta mengurangi kekurangan sistem yang ada pada saat ini. Berikut merupakan BPMN current sistem dari sistem pemesanan tiket kolam renang secara online, yang dimana sebelum adanya sistem, pengunjung harus langsung berkunjung ke lokasi untuk melakukan pembelian tiket dan harus mengantri untuk menerima tiket. Selanjutnya itu bisnis proses untuk penyebaran informasi, yang dimana ini menggambarkan bagaimana cara kolam untuk melakukan proses penyebaran informasi, yang dimana proses penyebaran informasi itu dilakukan melalui media sosial dari kolam TV seperti Instagram, Facebook, dan juga melakukan penyebaran dengan cara mulut ke mulut melalui pengunjung yang sudah berkunjung ke kolam. Dan untuk prosedur penyebaran informasi, proses ini merupakan proses untuk melakukan penyebaran informasi secara manual yang dilakukan oleh pihak kolam. Berikut merupakan BPMN current system proses penyebaran informasi yang sudah terdiri dari yang ada 2 pool, yang dimana pool pertama itu pengguna atau pengunjung, dan pool kedua itu ada pihak penyedia tiket dan pihak kolam atau admin. Pada BPMN target system ini, pengunjung membuka website kolam dan melihat informasi, dan bisa juga melakukan pemesanan. Dan pihak kolam membuka website kolam, melakukan login untuk menambah informasi atau mengedit informasi, dan di sini saya menggunakan parallel gateway. Dan pada bisnis proses untuk penyebaran informasi, proses ini akan menyebarkan informasi, yang dimana sistem akan dibuat untuk menyebarkan informasi tentang kolam. Pada proses ini, di mana website akan memiliki fitur memberikan informasi dari website serta fitur melakukan pemesanan.
di mana pengunjung akan dapat melihat informasi berupa jadwal buka tutupnya kolam serta harga tiket, dan juga dapat melakukan pemesanan tiket secara online. Berikut merupakan target sistem proses penyebaran informasi dari bagian user. Pada bagian ini sudah terlibat adalah pengunjung web dan admin atau pihak kolam renang. Pengunjung akan membuka website kolam renang untuk melihat informasi serta melakukan pembelian tiket masuk kolam. Adapun informasi yang akan ditampilkan berupa jadwal buka tutupnya kolam serta harga tiket masuk ke dalam kolam, dan juga akan ada fitur melakukan pemesanan tiket. Untuk service time yang diperlukan pengguna untuk membuka website ini kurang lebih 8 detik. Untuk melakukan eksplorasi isi, itu tidak dapat ditentukan waktunya. Hal ini tergantung pada keinginan pengunjung. Dan untuk agen tiket membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk menyiapkan tiket untuk pengguna yang sudah memesan tiket dan sudah melakukan proses pembayaran. Untuk bisnis proses pemesanan menggambarkan bagaimana pengguna melakukan pemesanan tiket kolam renang. Pengunjung harus mengunjungi website terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan. Pelanggan masuk ke dalam halaman beli tiket. Di halaman tersebut, pengguna atau pengunjung dapat melakukan pemesanan tiket jika ingin memesan tiket secara online atau secara langsung dengan datang ke tempat langsung. Untuk prosedur pemesanan, pada proses ini melakukan pemesanan produk melalui website kolam TB Silele Center, yang dimana pengunjung mengunjungi halaman website, lalu masuk ke halaman home untuk melihat halaman pemesanan. Lalu ia melakukan pemesanan dan pengunjung akan mengikuti prosedur pemesanan dan melakukan pembayaran. Sebelum melakukan pemesanan, pengguna tidak harus melakukan login akun pelanggan atau mendaftarkan akun. Hanya admin yang akan login dan akan memeriksa pesanan pelanggan melalui akun admin atau langsung menyatakan pesanan apabila pengguna sudah melakukan pembayaran. Berikut merupakan PPMN dari target sistem untuk proses pemesanan, yang dimana ada 3 aktor. Yang pertama itu ada agen tiket, yang kedua ada pengunjung atau pelanggan, yang ketiga ada pihak kolam TB. Yang dimana untuk proses pemesanan, agen tiket harus melakukan atau membuka website terlebih dahulu, kemudian dia membuat sistem pemesanan dan mengecek data pemesanan serta mengecek pembayaran, lalu dia akan mencetak tiketnya dan mengirimkannya ke pemesan. Dan di mana pengguna untuk melakukan pemesanan, dia harus membuka website kolamnya dan melihat, dia dapat melihat di dalam website itu, dia dapat melihat informasi serta melihat menu atau fitur pemesanan, yang dimana jika ia ingin melakukan pemesanan, dia membuka menu pemesanan dan melakukan pemesanan di dalam website tersebut. Dan user, di mana sistem informasi dan pemesanan ini hanya memiliki satu user saja untuk penggunaan atau pengunjung. Pengunjung ini mengunjungi website dari kolam TB Silele Center lalu mencari informasi yang dibutuhkan atau juga melakukan pemesanan. Hal ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Service time yang diperlukan dalam melakukan pemesanan tergantung kebutuhan pengguna atau pengunjung, karena pengunjung akan terlebih dahulu melakukan eksplorasi terhadap informasi yang ada di dalam website. Waktu tercepat mungkin kurang lebih 3 menit dan waktu terlama kurang lebih 5 menit. Di bab 3, functional requirement, yang dimana pada tahap ini beberapa hal yang harus dilakukan dalam sistem fungsional, yaitu deskripsi proses yang dilakukan. Yang pertama itu support features. Pada bagian ini digambarkan use case diagram, use case skenario, dan activity diagram untuk setiap use case. Website yang akan dibangun merupakan sebuah sistem berbasis web yang di dalamnya terdapat fitur-fitur berguna untuk proses bisnis atau usaha kolam TB Silele Center. Berikut merupakan use case diagram dari sistem pemesanan tiket kolam renang secara online,
yang dimana terdapat 3 aktor, yaitu pihak kolam, pengunjung, dan agen tiket, yang dimana untuk membuka website, pihak kolam, pengunjung, dan agen tiket harus melakukan login terlebih dahulu, dan dimana pihak kolam dapat melakukan cerut informasi pemesanan tiket, atau yang dimana dia juga dapat menampilkan opsi untuk memilih tanggal, waktu, dan jumlah tiket, serta pengunjung dapat melihat sistem informasi tentang sistem pemesanan tiket kolam renang. Juga pengunjung dapat melakukan pemesanan tiket dan memilih tanggal, waktu, jumlah tiket yang diinginkan, serta agen tiket dapat memvalidasi pilihan pengguna dan memeriksa ketersediaan tiket, serta menampilkan rincian pemesanan dan total harga, serta melakukan proses pembayaran, serta mencetak tiket. Dan untuk use case skenario yang pertama itu, yaitu use case masuk atau mengunjungi website, yang dimana use case ini menjelaskan bagaimana user dapat mengunjungi website kolam TV Silale Center, yang dimana primary aktornya yaitu pengunjung, yang dimana preconditionnya pengunjung membuka web dan pengunjung masuk dan dapat melihat website. Selanjutnya itu ada use case skenario untuk melihat dan menambah informasi, yang dimana use case name-nya melihat dan menambah informasi website, yang dimana use case ini menjelaskan bagaimana pelanggan login ke website kolom TB dan melihat informasi di website. Yang preconditionnya pengunjung mengunjungi website dan pengunjung melihat informasi pemesanan, yang dimana after actionnya pihak atau kolom admin memasukkan username dan password, dan sistem respon memeriksa valid atau tidak data username atau password yang dimasukkan. Selanjutnya itu ada use case skenario melihat data pemesanan. Yang keempat itu ada use case skenario melihat informasi dan melakukan pemesanan, yang dimana use case yang pada ini yaitu melakukan pemesanan dan melihat informasi, yang dimana use case ini menjelaskan bagaimana cara pengunjung melakukan pemesanan tiket melalui website. Selanjutnya masuk ke bagian user karakteristik. Karakteristik ini karakteristik dari user merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh developer, sehingga pada subbab ini dijelaskan karakteristik dari 3 user, yaitu pengunjung, pihak kolam, dan agen tiket. Karakteristik yang dilihat ialah description of user role, task description, administrative task, yang dimana user group pertama itu ada admin, yang role-nya mengelola informasi website dan memiliki akun dengan role admin, yang dimana task description-nya mengunjungi website, mengelola informasi website, mengakses data pemesanan, mengkonfirmasi pemesanan ke agen tiket. Selanjutnya itu ada user group kedua, yaitu pengunjung, yang dimana dia dapat mengakses tiket, mengakses website, dan memiliki akun, yang dimana pengunjung dapat melihat dan menambah sudah melihat dan mendapatkan informasi mengenai kolom TV Silale Center, dan pengunjung juga dapat melakukan pemesanan tiket biasa yang akan dihubungkan ke akun WhatsApp dari pihak kolam. Selanjutnya user group ketiga itu agen tiket, yang dimana role-nya menyiapkan pesanan tiket dan mengakses website serta memiliki akun, yang dimana task description-nya agen tiket menerima informasi dari pihak kolam, agen tiket melakukan pembuatan tiket, dan agen tiket mengirimkan tiket. Yang keempat itu data requirement. Pada bab ini berisi rancangan ERT yang akan dibuat berdasarkan website yang akan dibangun, yaitu website kolam TV Silale Center. Berikut merupakan hasil ERT dari website kolam TV Silale Center, di mana ERD adalah suatu model yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai hubungan antar basis data. ERD untuk database ini, sistem ini dibangun dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana pada ERD terdapat 4 entity, yaitu pengunjung, pemesan, admin, dan pembayaran,
yang pengunjung memiliki 3 atribut dan pemesanan memiliki 5 atribut, yang dimana hubungan dari pengunjung ke pemesanan itu one to many, dan pemesanan ke pembayaran itu one to one, dan pembayaran ke admin itu many to one. Berikut selanjutnya itu IRD, translasi dari sistem pemesanan tiket konvensional online, yang dimana di pengunjung pemerikanya itu ID pengunjung, di pemesanan pemerikanya ID pemesanan, dan di pembayaran itu pemerikanya ID pembayaran, dan di admin pemerikanya merupakan ID admin. Dan berikut merupakan IRD translasi relational diagram website kolom TB Silale Center. Sekianlah hasil presentasi dari proyek apel saya. Jika terdapat kesalahan, akhir kata saya mengucapkan terima kasih.